DJJ-nya normal atau tidak gitu ya, pokoknya kondisi bayinya baik atau tidak. Terus kemudian pemeriksaan leopard ini hanya bisa dimulai pada usia minimal 20 minggu. Kalau kurang dari itu nggak bisa ya, karena bayinya belum besar juga, jadi untuk perabahannya agak susah. Terus kemudian alat yang digunakan ini namanya linek. Linek ini untuk mengetahui DJJ janin secara manual. Ada alatnya yang lain namanya Doppler. Kalau Doppler itu nanti udah tinggal dipaskan aja, terus DJJ-nya udah muncul di layar. Kalau ini manual. Terus kemudian ada tinggi fundus uteri untuk mengetahui ya tinggi fundus uteri pada ibu hamil. Nah, terus selanjutnya langsung aja ya tahap interaksi. Sebelumnya saya sudah membaca rekam medis bahwa akan dilakukan pemeriksaan leopard, kemudian pemeriksaan DJJ dan pemeriksaan tinggi fundus uteri pada nyonya X. Saya sudah membaca rekam medis, mencuci tangan, mempersiapkan alat dan berinteraksi dengan pasien. Selanjutnya, Assalamualaikum Ibu. Ya, perkenalkan saya perawat dia yang jaga poliklinik kandungan hari ini. Sesuai dengan kontrak waktu ya Bu, hari ini saya akan melakukan pemeriksaan leopard, kemudian mengukur tinggi fundus uteri dan memeriksakan DJJ pada janin ibu. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi ibu apakah normal atau kondisi janinnya normal atau tidak. Terus kemudian nanti waktunya kurang lebih 15 menit. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya nggak ada. Ibu silakan ke belakang terlebih dahulu Bu, jika belum BAK, suruh BAK dulu. Dah, silakan naik lagi Bu ke atas, kemudian menjaga privasi ya. Menjaga privasi, sudah mencuci tangan. Selanjutnya saya menggunakan handscoon bersih ya. Terus kemudian melakukan pemeriksaan leopard. Prememori ya handscoonnya ya. Leopard 1 adalah untuk mengetahui apa yang ada di fundus. Apa yang ada di fundus. Ini namanya fundus, ini namanya presentasi. Leopard 1 untuk mengetahui apa yang ada di atas ini. Normalnya dia posisinya adalah apa? Di atas apa? Normalnya apa? Perut bagian atas normalnya apa isinya? Normalnya apa? Normalnya sini tuh namanya apa? Di sini apa janinnya, di sini apa? Kaki. Bokong. Normalnya ya, kalau dia Bokong. usianya sudah mapan gitu ya, itu udah mau melahirkan, normalnya di sini bokong, di sini kepala. Kalau di sini terserah mau punggungnya sebelah kanan atau kiri sama aja. Yang penting posisinya sini kepala, sini bokong. Tapi kalau usia kehamilannya dia kurang dari 33 minggu, masih mungkin si kepala ada di atas. Karena janin itu kan bermanuver ya, kalau di dalam ya dia bisa muter sampai 33 minggu. Kecuali berat badannya sudah banyak. Misalnya dia usianya sudah 33 minggu, berat badannya udah lebih dari 3 kilo. Otomatis dia mau muter kan susah karena badannya udah besar. Tapi kalau dia beratnya masih 2,5 misalnya, itu usia 33 minggu pun dia masih bisa untuk gerak muter. Itu ya, kalau normalnya kepalanya di bawah, tapi nanti tergantung dari usia kehamilan juga teman-teman melakukannya. Jangan sampai teman-teman baru TFU usianya masih 30 minggu, ternyata yang atas kepala. Bu ini susah loh Bu, ini Bu, gitu kan. Padahal belum bisa disimpulkan karena dia masih bisa muter. Ya, gitu jelas. Terus kemudian leopard pertama untuk mengetahui apa yang ada di fundus. Ya, misalnya ini usianya udah 33 minggu. Ya, pertama tangannya ini dari bawah langsung ke atas, posisi kita menghadap ke pasien. Terus diraba, agak ditekan. Nah, ini teraba bulat, kenyal, susah digerakkan, pantat. Ya, bokong. Kemudian leopard 2 itu untuk mengetahui punggung janin.
Kenapa harus mengetahui punggung janin? Karena punggung janin ini untuk menghitung DJJ. Nanti kita nyarinya punggung janinnya. Caranya terserah mau dari kanan dulu apa kiri dulu. Kalau mau dari kanan dulu, yang kirinya ditekan, terus diginiin, dilaba. Ini teraba keras, lebar, lurus seperti papan ya. Jadinya ini punggung. Berarti punggungnya ada di sebelah kiri ibu. Jadi kita patokannya si pasien. Terus kemudian dipastikan di sebelah kanan ibu. Ini kanan ibu ini teraba kecil-kecil ekstremitas. Jadi kaki dan tangan ada di sini. Kaki dan tangan ada di sini. Nah, kondisi tersebut kalau nulis dokumentasi berarti puki. Karena punggungnya ada di sebelah kiri ibu. Jelas? Puki, punggung kiri. Puka, punggung kanan gitu ya. Nanti kalau di rekam medis ngelihat puki, puka itu apa gitu. Punggung kiri, punggung kanan. Ya. Terus nanti preskep, presentasi kepala gitu ya. Kalau preskep berarti kepalanya ada di bawah, namanya preskep. Presbo, presentasi bokong gitu. Leopard 1 sama 2 jelas ya. Leopard 1 untuk mengetahui apa yang jadi fundus, leopard 2 untuk mengetahui punggung. Ini punggungnya ada di sebelah kiri ibu. Leopard 3 untuk mengetahui apa yang ada di presentasi. Makanya tadi saya ngomong preskep, presbo gitu ya. Presentasi kepala, presentasi atau presentasi bokong. Caranya tangan kiri kita menekan dari atas, tangan kanan agak menggenggam kayak gini, terus gerakan. Ini bulat, keras, mudah digerakkan. Kepalanya ada di bawah ya. Ya. Kemudian leopard 4. Leopard 4 itu untuk mengetahui apakah janinnya sudah masuk panggul atau belum. Ya. Posisi ini kita berbalik ke arah kakinya si ibu. Ke arah kakinya ibu untuk mengetahui sudah masuk panggul atau belum. Tangan kita gini, kebalikannya leopard 1 tadi ya. Terus gini, dikatakan dia belum masuk panggul kalau tangan dua kita ini masih menyatu. Tuh kan, dua gini kan masih menyatu. Ini masih menyatu, berarti dia masih di atas ini kan kepalanya. Tapi kalau tangan kita ini sudah tidak bisa bertemu, otomatis dia sudah masuk ke sini. Jelas? Kalau dia belum masuk panggul, tangannya masih menyatu. Kalau sudah, dia tidak bisa menyatu. Kalau tangan kita gini, hampir menyatu, hampir enggak, dia floating ada tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Jelas dari ini? Jelas, ya dulu. Pengukuran tinggi fundus uteri ini dari presentasi bawah 0 sampai lewat umbilikus sampai fundus. Misalnya ini 28 ya. 28. Terus kemudian kita mengukur DJJ. Mengukur DJJ itu dari punggungnya. Karena punggung tadi sebelah kiri, ya kita nempelnya sebelah kiri gitu ya. Tapi karena saya posisinya kiko, tarik-tarik di sini ya. Jelas. Karena dia usianya sudah 30 minggu, otomatis nanti punggungnya sudah agak mulai turun ke bawah sebelah sini. Ininya ada di menempel di perut, yang ada lubangnya gini menempel di telinga. Ini manual. Ditempelkan di sini, tempelkan ke telinga. Tangan satu kita memegang nadi ibu ini, terus yang satu nanti untuk lihat jam. Atau kebalik, ini buat nadi sama lihat jam selama 1 menit full. DJJ normal 130 sampai 140 sampai 160.
ECG normal 140 sampai 160 kali per menit. Dihitungnya harus full. Kalau pakai Doppler, dia otomatis, jadi tinggal dikasih jeli aja di daerah yang mau dicari, langsung digerak-gerakkan gini. Di sini ada layarnya dikit, terus nanti udah deg 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 deg. Terus nanti udah muncul angkanya, jadi kita nggak perlu ngitung 1, 2, 3, 4, nanti udah ada.